Keluar RS Umi, katanya Rizik sehat, dipanggil polisi, ngeles mendadak lemas. Ditulis oleh Ekhardi di siwar.com. Ada-ada saja Rizik ini. Drama konyol terus berlanjut hingga batas waktu yang belum kita ketahui hingga saat ini. Kemarin Rizik seharusnya datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Saya ceritakan ulang biar lebih jelas. Tim kuasa hukum FPI sebelumnya mengatakan belum bisa memastikan Rizik akan penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Alasannya Rizik disebut masih kelelahan. Kalau itu, hadiri panggilan, belum ada kepastian tapi kita tim kuasa hukum nanti semua akan ke Polda. Kami belum bisa memutuskan apakah Rizik datang memeriksa atau tidak, kata salah satu tim kuasa hukum FPI, Ihwan Tuan Kota. Kesimpulannya, tim kuasa hukum yang akan datang ke Polda Metro Jaya dan Rizik disebut kelelahan. Kasus ini sedang diselidiki. Dalam perkara ini, penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan pasal berlapis. Jadi hingga saat ini masih belum ada tersangka. Semua yang diperiksa masih sebatas saksi. Calon tersangka ini nantinya akan dipersangkakan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan memang diberitakan Rizik tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai sanksi. Alasannya masih sama, masih beristirahat karena kelelahan. Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanwar mengatakan bahwa Rizik hingga kekinian masih dalam masa pemulihan pasca menjalani perawatan di RS Umi Bogor. Beliau tidak mangkir, beliau hadir diwakili oleh kita, tim kuasa hukum, menyampaikan alasannya tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan dimaksud dengan alasan sedang masih beristirahat, kata Aziz. Penyidik sempat meminta surat keterangan dokter terkait kesehatan Rizik, tapi pihaknya tak membawa. Meski pada akhirnya penyidik memakluminya dengan alasan kemanusiaan. Pihak penyidik sangat mengerti dari sisi kemanusiaan dan menghargai kesehatan dan privasi Habib Rizik dalam memulihkan kesehatan dalam beristirahat, katanya. Sudahlah, mau alasan apapun, publik sudah ketawa ketiwi bahkan mengkritik habis-habisan. Yang artinya mereka sudah tidak percaya alasan apapun. Semua ini hanya akan menguatkan keyakinan mereka kalau Rizik sedang main petak umpet agar rahasianya tetap terjaga ketat. Padahal, kalau kita googling berita seputar larinya Rizik dari RS Umi, maka akan ada pernyataan kalau Rizik dalam keadaan sehat dan bugar. Nah, kenapa saat hari H pemanggilan mendadak mendadak lemas dan kelelahan? Sudahlah, mereka memang jago mengelak dan ngeles meski gampang ketahuan konyolnya. Jadi teringat ketika kabur ke Arab Saudi, pernah disebut alasannya karena Rizik dan keluarganya menerima teror yang cukup hebat. Kediamannya ditembak dari jarak jauh oleh spinner. Akibat peristiwa tersebut, Rizik memboyong keluarganya ke luar negeri supaya aman. Percaya? Ya, begitulah kira-kira. Intinya, jauh lebih baik mereka mengaku Rizik takut hadir. Istilah berani karena benar, takut karena salah masih dipercaya banyak orang hingga kini. Rizik tidak akan pernah bisa mengelak. Mengelak 1 kali tentu bisa, mengelak 2 kali, 3 kali bisa saja sih, dengan syarat Rizik kabur lagi ke luar negeri dengan alasan lucu lainnya. Penyidik Subdit 1 Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melayangkan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada Rizik dan menantunya Hanif Alatas apabila keduanya tak memenuhi panggilan penyidik. Surat panggilan akan dilayangkan pada Kamis besok. Nah, mau mengelak sakit lagi? Boleh aja, tapi mau sampai kapan jadi seorang pengecut? Kalah gentleman dengan Ahok yang berani menghadapi kasusnya, tidak mangkir dan jalani hukuman full. Sedangkan Rizik katanya punya 7 juta umat pendukung, tapi tak punya nyali hanya untuk dipanggil. Jangankan memenuhi panggilan, hasil tes aja dirahasiakan. Tidak berani publikasikan dengan alasan yang seolah kita ini semuanya bodoh untuk memahami. Kalaupun hadir, biasanya dia akan meminta pengawalan dari pendukungnya. Terlalu takut hadir sendirian karena memang nyalinya hanya selembar kertas. Mau main petak umpet sampai kapan? Tolonglah jangan pernah lari dari kenyataan.
Lari dari kasus dan kabur ke Arab Saudi aja sudah bikin menderita. Terkatung-katung selama 3,5 tahun masa mau kabur-kaburan lagi, di mana kegagahan Rizik saat turun dari pesawat keluar airport masuk ke mobil dan nongol lewat atap mobil yang terbuka. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.